menurut saya, opini saya, ketika kita berhasil menarik orang itu tercermin dari diri kita sendiri. Ketika orang itu mau ikut dengan kita, dia melihat kita ramah, kamu aja nggak begitu. Nah itu berarti di situ sih jadi role model sekaligus motivator buat teman-teman di unit lingkungan kerja. Jadi kita konsep diri. Jadi pada saat kita konsep dirinya nggak firm dengan apa yang menjadi tujuan kita, itu tidak firm dengan apa yang akan kita ajak. Karena kita melakukan penilaian kita sendiri juga belum seperti itu, pastikan yang Anda lakukan itu hanya menjadi useless, tidak akan menjadi terinternalisasi dalam bentuk perilaku. Karena orang menyaksikan. Ya. Berapa semangat tiga? Lebih keras lagi, 3, 2 1, 1, 3. Ya. Pemenangnya untuk Pak Aditya Nugraha. Oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sekilas. Oke, masih ingat kemarin mengenai training ya dengan Bu Ira ya. Bagaimana training itu dideliver? Sebelum kita masuk ke grow, kita uraikan dulu bagaimana sih posisi training, coaching, consulting, dan mentoring. Ada yang tahu training itu maksimalnya kontribusinya berapa persen? 10%. Jadi kenapa hari ini kita akan mendalami teknik coaching untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mendrive rekan-rekan yang lain ketika di unit. Jadi training hanya 10% dan coaching atau mentoring itu 20% sampai dengan 30% maksimal. Setidaknya kita bisa meningkatkan porsi tersebut. Halo? Kopi? Susu kopi. Fokus dulu ya. Boleh angkat tangan kanannya dulu? Sebelum kita mulai melanjutkan dari yang disampaikan Bu Ira, angkat tangan kanannya ya, ditepuk sebelah kanan bilang, friend. Ruangan ini enak ya, suaranya bagus ya. Bilang, friend. Mulai sekarang, kalau mau coaching, ingat friend, karena kita peduli. Ingat friend, bukan karena kita yang paling tahu, tapi karena kita peduli. Ingat friend, coaching, fokus ke coaching, bukan coach. Apalagi coach hotahe. Janji ya friend, harus janji. Bicara coaching, bicaranya peduli. Angkat tangan kirinya. Belum. Kayak dendam banget sama sebelahnya ya. Oke, kita pukul sebelahnya bilang, friend. Mulai sekarang, kalau coaching, jangan kucing-kucingan. Apalagi menghindar kemana-mana. Janji ya friend, atasan kita, diri kita, rekan kita, kalau mau coaching harus peduli. Berarti mereka peduli dengan kita. Begitu juga kita dengan audiens kita. Janji ya friend, harus janji. Bicara coaching, bicaranya peduli. Harus janji. Tepuk 2. Oke, jadi apa intinya coaching? Peduli. Ketika kita menjadi seorang coach, ini yang menjadi salah kaprah. Beberapa waktu lalu ada seorang coach yang terlibat skandal, seorang coach yang terlibat menipu. Karena apa? Kalau kita bicara coaching dalam metode ICF, kita bicaranya adalah ada etikanya dalam melakukan coaching. Dan hari ini, selamat rekan-rekan, kita akan mempelajari, kita akan mendalami, walaupun sebentar, insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, dan niatkan bahwa kita peduli dengan rekan-rekan kita.
dengan metode grow. Grow, langkah pertama adalah menentukan goals, targetnya. Jadi, boleh dicatat, kata-kata yang pertama yang kita ajukan kepada coach kita adalah apa yang akan kita bicarakan dari awal. Apa target coaching kita? Ini yang membedakan coaching dengan gibah. Karena kita lebih suka gibah, lebih suka ngobrol. Kalau ada pertanyaan, misalkan, Mas Adit, coaching itu harus formal ya? Nggak harus formal. Kami melakukan coaching itu di berbagai tempat. Kalau di Cilegon, kami lebih suka ngobrolnya di warung. Kalau di Medan, kami lebih suka ngopi. Kenapa? Karena budaya di sana, di Medan itu ngopi. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita melakukan coaching? Lihat audiensnya, lihat coachingnya. Dan ingat, nyamannya seperti apa? Yang kedua, trust dibangun. Jadi ingat, untuk bangun goals, tanyakan dulu targetnya seperti apa. Yang kedua adalah reality, kenyataan. Sebagai seorang coach, jangan sok tahu. Tanya, yang sudah dilakukan coach kita itu apa? Yang sudah dikerjakan coach kita itu apa? Selain target, reality, baru masuk ke dalam option. Ini yang membedakan coaching dengan mentoring. Kalau mentoring nggak dikasih option, pokoknya lo harus A, B, C. Kalau enggak, berarti alkalin. Enggak, bukan baterai ya. Kalau enggak, disanksi. Jangan. Jadi ketika kita coaching, kita gali optionnya, kita gali sumber dayanya, kita gali apa yang menjadi solusinya. Rekan-rekan sekalian, hal ini yang kami terapkan kepada setiap peserta. Ingat, dalam setiap masalah bersama dengan solusi. Mindsetnya dirubah dulu. Dalam setiap masalah bersama solusi, bersama sebuah solusi. Masa kalah hidup kita dengan soal UMPTN, soal dan jawaban UMPTN? Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa. Setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Dan yakinlah itu. Dan yang terakhir adalah will do. Will do adalah apa yang akan, gimana ini? Oke. Kalau sudah ada optionnya, baru disepakati kapan mau dilakukan. Buat targetnya. Jangan sampai targetnya sementara, jadi sementahun. Jangan sampai PDCA bukan plan do check action, plan do cancel again. Udah ada nih Pak notulen coachnya, tapi kok nggak jalan-jalan ya? Hati-hati dengan hal tersebut. Halo? Jadi paham untuk goals itu apa yang harus kita lakukan? Kata kuncinya, goals, tentukan target coachingnya. Reality, dengarkan apa yang sudah dikerjakan. Option, gunakan, explore, gali pilihan, action plan, pilihan, ide-ide yang diberikan oleh coach kita. Will do, sepakati apa yang dikerjakan. Sepakati apa yang akan dilakukan. Ingat, grow. Dalam sesi coaching kali ini, apa yang akan kita bawa sebagai tema coaching? Gimana cara mensosialisasikan suatu program? Bagaimana cara efektif mensosialisasikan misalnya ada program dari korporat ke rekan-rekan? Ke rekan-rekan. Rekan-rekan ini siapa? Rekan-rekan semua pegawai sih, dalam artian kita sebagai leader tadi itu cara mensosialisasikan sehingga efektif. Misalnya satu contoh program akhlak misalnya coba Iya. kolaboratif, poin kolaboratif itu apa sih yang harus bisa digali dari rekan-rekan operator, mungkin rekan-rekan hal itu mereka bisa, oh iya kita bisa ya gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari. Saat ini saya menjabat sebagai Manajer Culture and Performance Management di PT PLN Indonesia Power. Jadi selama 2 hari ini kami dari pengelola budaya PT PLN Indonesia Power beserta seluruh Ranger sedang mengikuti training, di mana kalau saya sendiri ditanya terkait pengalamannya, ini cukup menarik sekali dan exciting. Karena apa? Karena di training ini kami banyak dibekali dengan hal-hal baru, khususnya bagaimana untuk bisa menginfluence people dan mengajak orang untuk mau istilahnya bergabung gitu ya, dan juga mengimplementasikan budaya perusahaan dengan cara yang fun, tanpa harus memaksakan metode yang istilahnya terlalu konseptual atau melihat standarisasi, tapi bagaimana untuk membuat orang lebih nyaman untuk bisa bergabung dan juga untuk bisa mengimplementasikan. Harapannya nanti apa yang didapatkan dari pelatihan 2 hari ini oleh teman-teman bisa diimplementasikan untuk bisa menginternalisasi lagi budaya perusahaan dengan lebih baik ke depannya. Kemudian juga harapan saya untuk dari teman-teman tim Ranger kedepannya, karena memang budaya perusahaan ini akan terus berubah dan juga berkembang mengikuti dengan kebutuhan perusahaan dan juga kondisi market. Harapannya kami kedepannya teman-teman dari Ranger ini bisa terus adaptif gitu ya. Kemudian juga untuk kemampuan mereka untuk cepat belajar dan juga berkolaborasi dengan seluruh pihak sehingga mampu untuk mengimplementasikan budaya perusahaan menjadi Indonesia Power yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin begitu. Terima kasih kepada seluruh pengajar ataupun kepada seluruh pemberi materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama terus dan lebih baik lagi. Terima kasih. Halo, saya Erika, saya Officer Culture dari PT PLN Indonesia Power. Dan selama 2 hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Continuous Improvement Academy telah mengajak saya dan teman-teman pengelola culture dari seluruh unit PLN Indonesia Power untuk mengikuti kegiatan penguatan budaya melalui TOT, penilaian kinerja, dan coaching. Dan harapan kami semoga materi ini bisa meningkatkan kompetensi kami dan kami bisa menularkan di unitnya kami masing-masing sehingga penguatan budaya di PLN Indonesia Power semakin efektif. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, nama saya Caca. Di sini sebagai Learning Officer di Training Train and Develop Others for Better Performance. Testimoni saya di training kali ini sungguh seru, sungguh fun. Dan I would like to say thank you very much dengan tim Continuous Improvement Academy yang telah membawakan dan memberikan pembelajaran dengan cara yang super fun, super seru, dan gak ngebosenin. Semoga tim CIA kedepannya bisa sukses terus, dan begitu juga dengan peserta dari Indonesia Power. Terima kasih.